Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Samantha tidak percaya mendengarnya. Kenapa memutuskan seenaknya? Dad, sudah aku bilang aku sudah punya pacar. Pacar? Apa pacarmu lebih hebat dari Franz Rional? Tanya ayahnya. Franz Rional? Mana dia tahu pria itu sehebat apa? Entahlah, aku hanya ingin punya pacar yang baik, bukan pria hebat seperti yang Daddy inginkan. Jawabnya. Samantha, teriak Alex Jackson. Anna Jackson langsung mencairkan suasana di antara kedua ayah dan anak itu. Kalian benar tidak berubah. 3 tahun tidak bertemu tapi tetap saja membuat masalah, katanya. Anna Jackson menghampiri putrinya dan memberikan sesuatu yang sedari tadi dipegangnya. Sayang, jangan ribut lagi. Mommy membawakan makanan kesukaanmu, makanlah. Samantha tersenyum dan mengambil makanan yang diberikan ibunya. Thanks Mom. Ayo kita makan, jangan hiraukan si tua yang menyebalkan itu, ajak ibunya. Samantha membawa ibunya menuju ke dalam dapur dan meninggalkan ayahnya di sana. Samantha meletakkan makanan yang diberikan ibunya di atas meja dan mulai mengambil beberapa piring untuk meletakkan makanan itu. Sayang, apa benar kau sudah punya pacar? Tanya Anna Jackson memastikan. Ya, jawab Samantha singkat. Bagaimana orangnya? Samantha mulai memakan makanan yang diberikan ibunya dan berpikir sejenak. Ah, dia hanya pria usil dan menyebalkan, jawabnya. Anna Jackson memperhatikan wajah putrinya yang tampak bersemangat saat mengucapkan perkataan itu. Sam, Mommy senang mendengarnya. Sudah lama kau tidak seperti ini dan sepertinya pria ini sudah mencuri hatimu. Apa maksudmu, Mom? Dia tidak mengerti dengan perkataan ibunya. Sampai saat ini dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai John atau tidak. Mark, pria masa lalunya yang mengkhianati cintanya. Samantha diam saja, sedang memikirkan perkataan ibunya. Mom, aku benar tidak mau dijodohkan, ujarnya. Samantha memperhatikan wajah ibunya, sepertinya dia tidak punya pilihan dan harus menemui pria yang bernama Franz Rional malam ini. Oke Mom, aku akan menemuinya dan menolaknya baik. Tentu saja dia pergi menemui pria itu untuk menolak perjodohan mereka. Samantha keluar dari kamarnya dan melihat kedua orang tuanya yang sudah rapi pula. Mom, Dad, apa kalian mau pergi? Tanyanya. Sayang, kami akan pergi sebentar untuk memenuhi undangan teman dedimu, tapi tenang saja, nanti kami akan kembali lagi, jawab ibunya. Bisa bicara sebentar? Tanya Samantha. Apa penting? Tanya ibunya pula. Yah, aku rasa, jawabnya. Nanti saja setelah kami pulang, sela ayahnya. Apa kalian buru? Tanyanya. Samantha, jangan mengulur waktu. Segera temui Franz karena dia sudah menunggumu di restoran. Dad, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dan ini penting. Apa salah? Tanya Samantha dengan kesal. Bicarakan nanti, jawab Alex Jackson pula. Samantha mendengus kesal. Setelah memakai mantel dan sepatu botnya, Samantha segera keluar dari apartemennya dengan kesal. Tapi ayahnya lebih mementingkan pria bernama Franz itu. Apa perlu dia hajar pria itu sampai babak belur? Samantha memperhatikan salju dari taksi yang dinaikinya, entah mengapa dia rindu Edward dan John. Di restoran, seorang pria tampan sedang duduk sendiri, menunggu wanita yang akan menjadi tunangannya. Franz menghisap rokoknya dalam sambil melirik jam di pergelangan tangannya, dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Samantha. Aduh, kenapa saljunya begitu tebal? Terdengar suara seorang wanita di pintu masuk.
Franz memalingkan wajahnya dan tampak seorang wanita cantik sedang membersihkan salju yang berada di rambutnya. Franz terpana, walaupun dia telah melihat wanita itu di restoran, tapi kali ini Samantha kelihatan berbeda. Franz mematikan rokoknya dan segera bangkit berdiri. Dia berjalan menghampiri wanita yang akan ditunangkan dengannya. Samantha menahan nafasnya saat melihat pria yang sedang berjalan ke arahnya dan sedang memperhatikannya dengan seksama. Pria yang mirip Edward, pria yang dia temui sewaktu dulu bekerja di restoran. Kebetulan gila macam apa ini? Apa kau Franz? Tanyanya basa-basi. Samantha tersenyum pada Franz dan mengulurkan tangannya. Dia melakukan hal itu supaya terlibat sopan dan tidak mempermalukan kedua orang tuanya. Samantha Jackson, apa kau tidak ingat padaku? Franz menyambut tangan Samantha dan menggenggam tangannya yang halus beberapa saat. Samantha segera menarik tangannya dari genggaman Franz. Jujur saja dia tidak mau tangannya digenggam terlalu lama oleh pria itu. Maaf aku tidak ingat, maaf juga telah membuatmu menunggu, katanya basa-basi. Tidak apa untuk wanita cantik sepertimu. Terima kasih. Mereka berjalan menuju meja dan duduk berhadapan. Samantha diam saja karena dia tidak tahu harus berbicara apa. Oh, aku benci situasi seperti ini, maki Samantha dalam hati. Bicara apa? Aku menolak perjodohan ini, kata Samantha dengan cepat. Franz meletakkan gelas wine yang dipegangnya di atas meja dan melotot padanya. Kenapa? Tanyanya. Samantha menarik nafasnya sebelum menjawab pertanyaan Franz. Aku tidak suka bertunangan dengan orang yang tidak aku sukai, dan lagi pula kau bukan tipeku. Franz diam sesaat, memperhatikan Samantha dengan serius. Jadi, seperti apa tipemu? Buat apa kau tahu? Yah, mungkin aku bisa merubah diriku agar aku bisa jadi seperti yang kau inginkan. Samantha melihat Franz dengan lekat. Apa maksudnya? Kau tidak akan bisa. Aku suka pria yang menyebalkan, jawabnya. Selain itu, tidak ada. Aku suka pria yang menyebalkan, jahil dan menyebalkan, jawabnya lagi. Franz memperhatikannya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau begitu lucu, katanya. Apa? Samantha tidak percaya mendengarnya. Samantha, jangan buru-buru. Kita baru bertemu dan bahkan kita belum mengenal satu sama lain. Bagaimana jika kita makan terlebih dahulu? Terima kasih atas tawaranmu Franz, tapi aku sudah makan, tolaknya. Minum, tawar Franz lagi. Yah, bisa dibilang begitu, jawab Franz. Bagus, lebih baik dengarkan saranku. Orang hebat sepertimu tidak cocok denganku. Kenapa? Tanya Franz dengan serius. Aku bukan wanita baik seperti yang kau dengar dari ayahku. Aku ini single mother, jawab Samantha. Franz terbelalak kaget. Apa Samantha serius dengan ucapannya? Dia sungguh tidak percaya karena Alex Jackson tidak pernah mengatakan hal ini. Samantha, tidak perlu mengatakan ini untuk menipuku. Aku tahu kau belum pernah menikah. Samantha sengaja mengatakan ini supaya Franz jijik dengannya dan langsung membatalkan pertunangan mereka. Dia pun tidak mau mengambil resiko dengan pria yang mirip Edward ini. Aku tidak keberatan, jawab Franz kemudian. Hah, Samantha tercengang, reaksi Franz di luar keinginannya. Samantha langsung bangkit berdiri karena dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku rasa pertemuan ini cukup sampai di sini. Aku telah menolak pertunangan ini jadi aku harap kita tidak bertemu lagi. Samantha hendak melangkah pergi tapi Franz menghentikan langkahnya. Samantha, aku tahu kau sengaja mengatakan ini. Kita pasti bertemu kembali karena kau wanita yang sangat menarik bagiku dan aku suka padamu. Samantha tercengang, tidak percaya. Maaf. Aku sudah punya pacar jadi tolong jangan mengganggu kehidupanku. Setelah berkata demikian, Samantha langsung pergi meninggalkan Franz di sana. Franz mengambil rokok dan menyalakannya.
Matanya masih setia mengekori Samantha yang berjalan dengan cepat keluar dari restoran itu. Setelah Samantha tidak terlihat lagi, Franz mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Apalagi setelah melihat Franz, Samantha meraih ponselnya, menghubungi John lewat ponselnya. "Baby, apa kau begitu rindu denganku?" Terdengar suara John di seberang sana. "John, bisa kau bawa Edward kemari? Aku sangat rindu dengannya." "Edward, sayang ini sudah malam. Please, tolong bawa Edward kemari," pintanya. "Baiklah, aku akan membawanya." Samantha mematikan ponselnya setelah mengatakan di mana dirinya berada pada John. Dia hanya termenung, melihat burger dan kentang goreng yang dipesannya tanpa menyentuhnya. John melangkah dengan cepat menghampiri wanita pujaan hatinya. "Baby, kenapa kau sendirian di sini?" Samantha mengangkat kepalanya, melihat John yang sudah berdiri di depannya. "Mana Edward?" tanyanya. Edward sedang tidur di mobil. John menarik sebuah kursi dan duduk di depannya. "Baby, ada apa denganmu hari ini? Apa kau dimarahi ayahmu?" tanya John penasaran. Samantha hanya menggeleng. "Lalu?" tanya John penasaran. "John, apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja bertemu dengan pria yang mirip Edward." John terbelalak kaget. "Franz, kenapa kau bertemu dengannya?" Ayahku menjodohkan aku dengannya dan memintaku untuk menemuinya." "Dijodohkan? Tapi kenapa dengan Franz? Apa tidak ada pria lain lagi?" tanya John dalam hati. "Kenapa kau tidak mengatakan hal ini padaku?" John mulai kesal. Kenapa Samantha menyembunyikan hal seperti ini darinya? Samantha menunduk dan diam saja. "Baby, apa kau begitu tidak percaya padaku?" "Tidak, bukan begitu John," jawab Samantha dengan cepat dan dia menatap John dengan serius. "Lalu, kenapa kau menyembunyikan hal ini? Bukankah aku pernah mengatakan padamu, jangan menyembunyikan apapun dariku?" Samantha kembali menundukkan kepalanya dan berusaha menahan air matanya. "Samantha, jadi kau benar tidak percaya padaku?" John menekan perkataannya karena begitu marah pada sikap Samantha. Samantha mulai menangis sekarang, dalam hatinya takut, bagaimana jika Franz ayah Edward? Pria itu pasti akan merebut Edward darinya suatu saat nanti. Memang dia punya bukti untuk melawan Stella Loren, tapi Franz, dia sangat yakin pria itu tidak tahu jika dia punya seorang anak. John menarik nafasnya dan segera bangkit berdiri. Dia berjalan menghampiri Samantha dan duduk di sisinya. John meraih tangan Samantha dan menggenggamnya. Kulit tangan Samantha terasa begitu dingin. "Sayang, sudah berapa lama kau duduk di sini?" "Baby, sebaiknya kau bilang pada ayahmu untuk menjauhi Franz," katanya. Samantha memalingkan wajahnya, menatap John dengan lekat. Kenapa John bisa tahu pria yang dia maksud bernama Franz? "Kenapa kau bisa tahu? Apa kau mengenalnya?" tanya Samantha tidak percaya. "Tentu aku mengenalnya, Franz Lionel." "Ah bukan, nama aslinya Franz Leonardo." Samantha tercengang, tidak mengerti dengan perkataan John. "John, apa Franz Lionel dan Franz Leonardo ini orang yang sama? Apa pria ini yang selalu kau tanyakan padaku? Apa kau ingin mendengar ceritaku?" Samantha mengangguk dengan cepat, tentu saja dia mau. Samantha tercengang mendengarnya, ternyata Franz orang yang sangat mengerikan. "Tapi ibuku bilang dia pria yang hebat, pekerja keras," kata Samantha tidak percaya. John tertawa mendengar ucapan Samantha. "Sepertinya orang tuamu telah ditipu oleh Franz, hatilah terhadapnya," katanya di sela tawanya. "John, aku takut jika Franz melihat Edward dan merebutnya dariku." John melihat Samantha yang tampak khawatir. Memang ini bukan salah Samantha, tapi entah kenapa semua bisa kebetulan seperti ini. John menarik Samantha ke dalam pelukannya dan mengusap kepalanya dengan lembut. "Sayang, jangan takut karena ada aku."
Siapapun yang mau merebut Edward darimu harus menghadapi aku terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu dan Edward. Samantha memejamkan matanya, dia merasa lega mendengar perkataan John. Terima kasih John, baby, jangan berterima kasih padaku. Kau dan Edward adalah segalanya bagiku. John melepaskan pelukannya dan menatap mata Samantha dalam. Baby, apa maksud perkataanmu, melindungi Edward dari ibu kandungnya, apa ada yang aku lewatkan? Tanyanya. Sebelum mendengar cerita Samantha lebih lanjut, John bangkit berdiri, memesan 2 minuman hangat untuk mereka berdua. Samantha memperhatikan kepergian John dan entah kenapa malam ini dia bisa merasa tenang ada John di sana. Walaupun dalam hatinya masih merasa khawatir, tapi dia merasa John dapat membantunya menjaga Edward. Tidak menunggu lama, John kembali membawa 2 minuman hangat di tangannya. John meletakkan minuman itu di atas meja dan kembali duduk di sisi Samantha. Samantha mengambil minuman hangat yang berada di atas meja dan memperhatikannya. Dari mana aku harus memulai? Tanyanya. Samantha menarik nafasnya untuk memulai ceritanya. John diam saja. Dia kembali teringat perkataan Billy bahwa Samantha begitu cerdik menyembunyikan diri dan pindah tiba-tiba. Samantha menghentikan ucapannya, melihat gelas di tangannya dan kembali teringat kenangan buruk yang dialami oleh Edward. John, kau tidak tahu bagaimana perasaanku waktu itu, bagaimana aku begitu takut mendengar Edward hampir mati karena gagal jantung. Kenapa bisa begitu? Tanya John dengan cepat. Penculik itu memberikan obat bius padanya, Edward masih terlalu kecil jadi obat itu sangat berbahaya untuknya. John mengepalkan tangannya, ternyata semuanya berhubungan dengan pria yang ditangkap oleh Billy waktu itu. Dalam hatinya menyesal terlambat mengutus orang untuk melindungi Edward dan Samantha dan menyesal pergi di saat yang tidak tepat. John ingin membuka mulutnya, ingin bertanya siapa yang telah berani melakukan itu, tapi Samantha terlebih dahulu membuka suaranya. John sangat kaget saat mendengarnya, Putri Bill Loren. Tunggu. John menyela ucapan Samantha, dia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Baby, jadi ibu Edward adalah Stella Loren? Tanyanya. Benar. Kau pikir Putri Bill Loren ada berapa? Wanita jahat itu bahkan begitu licik seperti ayahnya. Tiba John tertawa. Samantha melihatnya dengan heran. Apa ada yang lucu? Stella, ternyata kau punya rahasia sebesar ini. Pantas saja kau selalu menanyakan Edward padaku. Awas saja nanti, kata John dalam hati. John, apa kau mengenal Stella Loren? Tanya Samantha heran. Baby, percaya atau tidak, Stella mantan tunanganku. Mantan tunangan? Tanya Samantha. Benar, sampai kemarin dan sampai dia berani memberikan obat padaku. Samantha tercengang, apakah Stella Loren adalah rubah yang mau ditendang oleh John? Tiba Samantha melotot pada John. Kurang ajar, makinya. John melihatnya dengan heran. Ada apa? Beraninya kau John. Kau sudah punya tunangan tapi masih menggodaku. Kau anggap aku ini wanita apa? Tanyanya kesal. Baby, Stella hanya tunangan yang tidak aku inginkan. Aku bertunangan dengannya karena suatu tujuan. Samantha memalingkan wajahnya, tidak mau melihat John. Dengar. John memegang dagu Samantha dan menatap matanya dengan lekat. Samantha memalingkan wajahnya. Dia tahu John sedang tidak membohonginya. John, apa gara ini Stella mau membunuh Edward? Tidak mungkin sayang. Dia tidak tahu wanita yang aku cintai adalah dirimu. Aku kira dia melakukan ini demi suatu tujuan. John, maukah mengabulkan permintaanku? Tanya Samantha. Katakan apa yang kau inginkan. Apapun akan aku lakukan untukmu. Tolong bawa Edward dan jagalah dia. Aku takut Franz tiba datang mencariku karena dia bilang akan bertemu lagi denganku.
John mengusap wajah Samantha yang tampak khawatir. Tentu sayang, aku akan menjaganya untukmu tapi ingat, kau harus menjaga jarak dari Franz, hindari dia jika perlu. Baby, aku sangat senang kau mau menceritakan semua ini padaku. Berarti tidak ada lagi rahasia di antara kita. Samantha mengangkat kepalanya dan mengecup bibir John dengan mesra, setelah itu dia kembali memeluk John dengan erat. Terima kasih John, aku tidak tahu harus membalas kebaikan dengan cara apa. Cukup berikan cintamu untukku, itu lebih berharga lebih dari apapun. Samantha tersenyum dalam pelukan John, walaupun dia belum mengatakan isi hatinya, tapi suatu hari nanti akan dia katakan pada waktu yang tepat. John juga mengantar Samantha pulang ke apartemennya dan selama di dalam mobil, Samantha memeluk Edward yang tertidur dengan erat. Dalam hatinya berat untuk melepaskan Edward, tapi Samantha tidak punya pilihan lain demi melindungi Edward. John mengambil ponselnya dan menghubungi Billy asisten pribadinya. Siap bos, jawab Billy di seberang sana. Walaupun Billy tidak tahu kenapa bosnya itu memerintahkan hal itu, sebagai anak buah yang setia, Billy pasti akan melaksanakan perintah bosnya. Dia kira ayahnya sudah tidur tapi entah kenapa pria itu masih di sana, menatapnya dengan tajam. Dad, kenapa kau belum tidur? Tanya Samantha. Alex Jackson bangkit berdiri dan tanpa mengatakan apa Alex Jackson langsung melayangkan tangannya dan menamparkan wajah Samantha. Samantha berteriak dan memegangi wajahnya yang terasa panas. Apa kau pikir aku bisa tidur setelah apa yang kau lakukan? Teriak pria tua itu. Apa yang aku lakukan sampai Daddy berani memukulku? Teriak Samantha. Kau benar putri kurang ajar. Beraninya kau bilang pada Franz jika kau single mother, kata ayahnya. Aku memang single mother, memangnya apa yang salah dari ucapanku? Samantha tidak mau kalah. Kau jangan mengatakan hal yang membuatku malu, kata ayahnya lagi. Sayang, apa maksudmu single mother? Anna Jackson menghampiri putrinya dan menatapnya dengan lekat. Mom, maaf aku tidak mengatakan ini lebih awal. Aku memang memiliki seorang anak dan inilah yang ingin aku katakan pada kalian tadi. Alex Jackson dan istrinya melotot tidak percaya. Dengan cepat Alex Jackson menghampiri putrinya dan memukul wajahnya kembali. Dad, apa kau gila? Teriak Anna Jackson. Samantha kembali memegangi pipinya dan menangis. Dad, I hate you, teriak Samantha. Samantha, kenapa kau lakukan ini? Tanya ibunya tidak percaya sedangkan Samantha masih menghapus air matanya. Samantha coba kau jelaskan. Siapa ayah dari anakmu dan di mana anakmu? Tanya ayahnya penuh dengan emosi. Sekarang Daddy minta penjelasanku. Tadi Daddy berani memukulku sampai 2 kali tanpa mendengar lebih lanjut perkataanku. Lalu sekarang buat apa? Samantha mengusap air matanya yang terus mengalir. Dia benci dengan sikap ayahnya. Samantha, sekarang jelaskan pada Mommy, apa maksud dari perkataanmu? Tanya ibunya. Mommy mau mendengarnya sekarang? Apa Mommy mau percaya dengan perkataanku? Anna Jackson mengangguk sedangkan Alex Jackson hanya melotot pada istri dan putrinya dan dia berusaha menahan emosinya. Mom, aku memang punya seorang anak, tapi dia bukan anakku. Aku menemukannya dan mengadopsinya, jelasnya. Lihat, bahkan hal seperti ini pun tidak kau tanyakan pada kami. Boleh atau tidak mengadopsi seorang anak, kata Alex Jackson lagi dengan kesal. Apa itu perlu? Sedangkan Daddy tidak pernah bertanya padaku apa aku mau dijodohkan atau tidak. Apa Daddy pernah bertanya aku suka atau tidak? Kau, Alex Jackson tidak bisa menjawab pertanyaan putrinya. Samantha mengusap air matanya, rasanya perjuangannya selama 3 tahun menjadi sia karena ayahnya yang tidak berubah. Sam, dengarkan aku, Franz pria yang baik sebab itu Daddy menjodohkanmu dengannya, ujar ayahnya. Samantha menarik bibirnya, tersenyum dengan sinis.
Jujur dia malas mendengarnya. Dad, jangan mau ditipu olehnya. Franz bukanlah orang baik. Apa maksudmu? Tanya ayahnya. Aku dengar jika Franz Lionel, tidak. Nama aslinya Franz Leonardo, dia adalah seorang pria jahat dan kejam, katanya. Samantha, kau jangan memfitnah Franz, aku tidak akan percaya. Dad, dengarkan ceritaku baik-baik. Samantha mulai mengatakan pada ayahnya siapa Franz sebenarnya, seperti yang John ceritakan padanya, begitu pula yang dia katakan pada ayahnya. Dia bahkan meminta ayahnya untuk menjauhi Franz dan jangan berhubungan lagi dengan pria itu, tapi reaksi ayahnya benar di luar dugaannya. Alex Jackson tertawa terbahak-bahak mendengar cerita putrinya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Samantha. Samantha tercengang, tidak percaya dengan reaksi ayahnya. Dia kira ayahnya akan percaya dengannya, tapi ternyata, Dad, aku tidak asal bicara. Lebih baik Daddy percaya denganku, pintanya. Samantha, jangan mengada-ada. Memangnya kau tahu dari mana cerita ini? Dari pacarku. Siapa? John Smith. Alex Jackson dan istrinya saling pandang, tapi kemudian mereka tertawa sedangkan Samantha kembali tercengang. Apa mereka orang tuanya? Sayang, jangan asal menyebut nama orang, kata ibunya. Mom, apa ada yang salah? Tanyanya heran. Sialan, jika tahu akan begini maka aku akan menahan John di sini, maki Samantha dalam hati. Sayang, sudahlah, jangan asal menyebut nama orang karena itu tidak baik. Untunglah di sini cuma ada kita saja, kata Anna Jackson. Lihatlah putrimu, dia benar pintar berbohong sekarang. Samantha menarik nafasnya dan memejamkan matanya. Kesal dengan kedua orang tuanya. What, Dad, aku sudah bilang aku tidak mau dengan Franz. Aku juga sudah bilang aku punya pacar. Kenapa kalian tidak percaya? Samantha, teriakan Alex Jackson memenuhi ruangan apartemen yang kecil itu. Cukup sudah mainnya, aku tidak mau mendengar apapun. Samantha sangat kesal. Kenapa ayahnya tidak percaya padanya? Aku benar benci kalian, teriak Samantha dan dia meninggalkan orang tuanya.